Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini malam ya teman-teman saya bikin videonya ya. Ini sudah keringetan sebenarnya, tapi memang saya waktunya senggangnya itu malam ya setelah kerja. Jadi ya nggak apa-apa. Semoga saja apa yang saya sampaikan tidak sia-sia, bermanfaat buat teman-teman ya. Dari akunnya siapa ini? Oh, saya sensor ya namanya ya. Mas, aku lagi punya masalah dalam keluarga. Anak aku nggak patuh. Apa karena aslam? Apa karena emosi? Apa sering bertengkar dengan anak? Kepala kayak pening, oleng, kaki ngilu, pikiran takut, pembuluh darah pecah. Mohon solusinya, Mas. Nah, oke teman-teman ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung ya, itu kan memang emosinya tidak stabil ya, teman-teman. Apalagi ketika kita itu mengalami masalah apa namanya pribadi ya, apalagi masalah dalam keluarga, pastinya juga kita kepikiran. Emosi kadang sering tersulut ya. Karena apa? Karena itu dekat dengan kita, di samping kita gitu. Saya pun dulu sama ya, seperti itu ya teman-teman. Saya ceritakan saja ya, karena ini pengalaman saya supaya nanti teman-teman juga bisa ini ya teman-teman ya, bisa ya mungkin bisa menggambarkan ya bagaimana posisi saya dulu ya. Jadi dulu pada saat saya itu mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, itu saya itu masih di fase yang benar-benar saya itu pusing, keliengan, oleng, belum lagi sensasi banyak gitu ya. Macam-macam lah, karena gangguan ini kan dibilang 1001 sensasi. Nah, pada saat itu namanya anak-anak ya teman-teman, kalau sekarang saya menyadarinya ya, namanya anak-anak kan kadang nggak tahu kondisi kita sebenarnya ya, kita sakit, nggak sembuh-sembuh ya, kadang anak-anak juga kan nggak tahu itu ya teman-teman, taunya kita itu sakit kok nggak sembuh-sembuh. Jadi ya wajar saja ketika anak-anak itu menyampaikan sesuatu ke kita dan kita itu tidak merasa nyaman ya. Kalau saya dulu itu pas waktu saya lagi bisa dibilang ya menurut saya itu lagi parah-parahnya gitu ya, anak saya itu yang cowok itu minta sunat gitu ya teman-teman ya. Karena saya itu dulu berpikirnya apa namanya ketika anak saya itu mengatakan hal itu ya, saya udah langsung kepikirannya, waduh saya nggak punya biaya ini itu dan sebagainya, jadi pikirannya langsung panjang, jadi saya tersulut emosi sampai saya itu marah, nanti kalau saya udah sembuh dan lain-lain sebagainya. Nah itu malah justru kok saya malah jadi semakin tambah parah gitu ya teman-teman, asam lambungnya semakin tambah parah. Jadi menurut saya emosi itu bisa bikin asam lambung kita juga naik ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman hindari yang namanya emosi ini, karena ini menurut saya itu akan merugikan diri kita sendiri. Selain kita itu jadi apa namanya perasaannya itu jadi malah enggak karu-karuan ya, terus asam kita juga bisa kambuh ya teman-teman. Kita sadarin saja namanya anak-anak ya teman-teman. Memang pada posisi sekarang teman-teman masih merasakan banyak sensasi, mungkin agak susah ya untuk bisa memahami kemauan anak-anak ya. Kadang maunya anak dengan maunya kita itu kan berbeda. Jangan berisik gitu karena kita sedang merasakan ini dan sebagainya gitu ya. Teman anak-anak saya itu dulu waktu itu juga mainan itu mobil-mobilan, kretek-kretek ke sana itu waduh bikin pening, bikin pusing gitu ya, sampai udah jangan mainan ini itu dan sebagainya. Tapi setelah saya pikir-pikir itu tidak ada gunanya saya itu marah seperti itu. Malah justru akan memperparah asam saya. Karena apa? Setelah saya meluapkan emosi seperti itu ya, dengan jengkel, dengan emosi, itu asam saya sensasinya malah bertambah, nggak karu-karuan ya. Jadi untuk sekarang ya teman-teman yang mungkin dalam kondisi sama seperti ini ya, teman-teman harus bisa tahan emosinya ya. Tahan emosinya, karena apa? Mereka itu anak-anak ya, mereka itu tidak tahu kondisi kita ya. Kondisi kita sebenarnya bagaimana, mereka tidak tahu ya. Kadang memang mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita sampaikan, tapi anak-anak kita itu kadang apa namanya belum bisa memahami apa yang kita sampaikan ya. Itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi sadari sajalah namanya anak-anak ya. Kalau kita bikin emosi, apalagi sampai kita itu bertengkar, itu juga tidak baik buat kita dan buat anak kita ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang coba lebih berlatih untuk bersabar, karena kalau kita mulai berlatih untuk bersabar, mulai berlatih untuk kita itu ikhlas menjalani ini, justru itu akan semakin membaik ya teman-teman ya. Itu akan mempercepat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena saya sudah membuktikannya ya teman-teman.
kita harus sabar ya, kita harus sadar, kita harus ikhlas menjalani kondisi sekarang seperti ini ya. Kalau anak-anak ada maunya seperti ini, seperti itu, dan tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita sampaikannya baik-baik saja ya. Walaupun itu agak susah, kita langsung tersulut emosi dan sebagainya. Ketika kita mau muncul emosi ya, kita langsung ingat lagi, oh iya mereka anak-anak, itu belum tahu kondisi kita ya. Mungkin mau niat kita itu benar, niat kita itu bagus, mau mengarahkan atau ngasih tahu, mungkin kita harus cari cara lain ya, cara menyampaikannya itu gimana. Itu kalau saya ya teman-teman ya, karena pengalaman orang kan masing-masing bisa berbeda dan kondisi masing-masing orang juga berbeda untuk permasalahan pribadi atau keluarganya ya teman-teman. Tapi ingat ya teman-teman ya, jangan selalu kita bikin emosi ya, jangan selalu apa-apa kita emosi. Emosi silahkan luapkan, tapi jangan sampai merugikan orang lain, apalagi ya orang-orang terdekat kita, orang-orang yang harusnya kita sayangi dan orang-orang itu juga menyayangi kita ya. Luapkan emosi di mana ya teman-teman, kita bisa teriak, mungkin kita pergi ke sawah, kita teriak, kita lepaskan ya emosi, lepaskan kita apa namanya punya beban unek-unek, pengen teriak-teriak saja. Kalau saya dulu itu sering main ke kali ya, oh lempar batu sekencang-kencangnya gitu ya, tapi di kali ya, jadi tidak merugikan di sungai gitu ya, tidak merugikan orang lain ya. Sekali pengen teriak ya teriak, lepas gitu ya, cuma jangan terlalu over gitu ya, nanti juga kalau habis teriak itu langsung aduh ngap 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 dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Jadi pandai-pandai kita ya, cara kita bagaimana kita itu meluapkan emosi yang tanpa merugikan orang lain ya teman-teman ya. Intinya kalau kita sudah bisa bersabar ya menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, pemulihannya akan lebih cepat, itu menurut saya ya teman-teman. Teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah takut, waduh ini saya pusing kepala, keliengan dan sebagainya. Kalau teman-teman itu memang merasakan pusing keliengannya setelah emosi, teman-teman cukup apa? Cukup teman-teman itu apa namanya mengkondisikan. Artinya jangan sampai saya itu emosi. Bagaimana caranya? Teman-teman yang tahu sendiri caranya ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bisa sembuh kok. Yang penting kita itu telaten menjalani 3P ya. Kita jangan terlalu banyak beban pikiran ya. Kita harus rileks ya. Kita harus santai ya, istirahat yang cukup ya. Memang kondisinya memang agak susah ketika kita merasakan sensasi fisik ya teman-teman ya. Itu agak susah untuk memulai 3P. Kok saya sudah seminggu, 2 minggu, kok masih seperti ini? Nah ini teman-teman juga kadang banyak sekali menanyakan seperti itu ya. Saya itu menjalankannya dulu itu tidak terpatok ya. Artinya selagi saya masih belum membaik ya, saya itu masih menjalankan 3P konsisten ya, sambil berlatih bagaimana saya itu mengendalikan kecemasan saya secara mandiri, karena saya dulu kan tidak minum obat psikiater ya teman-teman ya. Muncul sensasi cemas ya, sensasinya sudah hilang, terus kita tiba-tiba cemas, muncul lagi sensasi fisik lainnya gitu ya teman-teman. Selalu muter seperti itu. Jadi nanti teman-teman juga akan menemukan cara untuk memutus itu ya, memutus lingkaran itu ya, lingkaran yang bagaimana kita merasakan sensasi terus cemas ya, terus ketika itu cemas kita muncul sensasi, itu kan namanya lingkaran ya, lingkaran yang susah terputus ya, dan kadang banyak orang sekali terjebak di lingkaran seperti ini. Tapi lambat laun kita semakin bisa memahami, kita mempelajari bagaimana gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini ya, nanti teman-teman akan tahu caranya masing-masing ya, masing-masing orang itu biasanya agak berbeda ya cara memutusnya di mana gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Saya yakin teman-teman itu akan sembuh ya. Saya yakin sekali karena saya dulu pun pada saat mengalami seperti ini itu apa namanya seperti nggak percaya, karena setiap hari itu merasakan ini, merasakan itu, merasakan pokoknya banyak sekali. Saya pikirannya udah macam-macam, apakah bisa sembuh, apakah bisa normal lagi, apakah bisa seperti dulu lagi dan sebagainya. Dulu memang seperti itu ya, ketika saya belum benar-benar memahami tentang gangguan ini. Semakin hari saya mulai pahami, saya pelajari, saya pahami lagi, saya pelajari lagi ya. Lama-lama saya praktekkan ya, saya praktekkan dengan konsisten dan alhamdulillah ada kemajuan. Itu termasuk apa namanya rasa senang gitu ya, timbul rasa senang, kita bahagianya timbul lagi, moodnya apa namanya muncul lagi, mood bahagianya muncul lagi ya, kita sudah mulai bisa tersenyum, mulai bisa tertawa, itu kemajuan. Walaupun ini prosesnya itu menurut saya juga panjang ya teman-teman, tapi kalau kita telaten ya, kalau kita itu disiplin, insya Allah nanti teman-teman juga akan mencapai kesembuhan, amin ya robbal alamin. Saya yakin itu, nggak usah khawatir ya teman-teman.
rileks, santai, hadapi dengan sabar, sadar, dan ikhlas ya teman-teman ya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini pulihnya, sembuhnya itu berproses. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman saya yakin juga bisa sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Nanti dilanjut lagi. Sudah agak ngantuk saya ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah besok saya sambung lagi di video-video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya bukan ahli medis, bukan dokter ya. Terus saya juga bukan ahli obat-obatan, juga bukan ahli herbal ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Oke teman-teman, salam sehat.